di bawah 17 tahun nggak boleh ikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wawan Channel TV ya. Ini saya bersama dengan pimpinan DPP Pusat PPMI sedang berbincang santai sambari kopi di tempat wisata di Ciwidey. Kita akan konsolidasikan masalah masalah tuntutan yang kemarin kepada Pres ya. Di antaranya 8 tuntutan ini yang kita mau minta penjelasannya langsung dengan Pak Pres. Silakan ditetep dulu ya, jangan sampai nggak ditetep semuanya. Silakan. Di samping saya Ketua DPC Kerawang Bapak Ato, samping saya juga nih Ketua DPW Jabar. Ketua DPW Jabar Bapak Lili Hambali beserta Presiden PPMI kita nih yang kita sayangi ya, Bapak Daeng Baidin. Oke, mengenai pertanyaan pertama nih yang kita mau bahas ya. Itu enggak kamera kamu aja. Oh gitu, siap. Kamera belakang berarti, kamera belakang pindah. Siap. Kameranya udah. Belum. Yang lainnya silakan mendengarkan masalah ini ya. Pertanyaan pertama, Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Tugas Dewan adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden Prabowo. Mana undang-undang yang tidak beres, yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar. Masukan dari Dewan ini untuk dilakukan perbaikan oleh Presiden. Nah, Pak Pres, tolong dijelaskan masalah ini kepada pemirsa di channel kita ini, Pak Pres. Ya, terima kasih Pak Pimret ya atas pertanyaannya tadi bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini sebenarnya bisa dibilang sebagai Dewan Buruh Nasional juga, cuma beda masalah kalimat saja. Karena memang intinya Dewan Buruh Nasional yang merupakan diisi dari para pimpinan-pimpinan ini adalah salah satu juga dari rekomendasi dari kawan-kawan yang tergabung dalam forum-forum Remuk Nasional dalam menyikapi mengawasi jalannya praktik-praktik hubungan industrial di seluruh Indonesia. Memang saat ini ya kita bisa bilang bahwa memang masih banyak menemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi di undang-undang ketenagakerjaan kita. Namun ya itu semua hasil daripada undang-undang Omnibus Law-nya Jokowi kemarin yang dibuat secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul itu, sehingga membuat kadang-kadang tidak berimbang antara kepentingan hak pengusaha maupun pekerja. Dalam undang-undang Omnibus Law itu jelas sekali bahwa pengusaha lebih banyak diberikan kemudahan dibanding dengan kepentingan nasib kaum buruh Indonesia yang begitu banyak terjadi intimidasi dan sebagainya. Tentu saja ini bisa dicontohkan dengan seperti kejadian kasus di Surabaya. Ada oknum pengusaha yang namanya Diana itu kan, yang kalau nggak salah bergerak di bidang cadang, ya kan, gudang, di mana dia mempekerjakan banyak karyawan di situ dan ada 31 karyawan yang ijazah aslinya itu ditahan oleh dia. Bahkan disuruh lembur 6 jam untuk mengisi apalagi ini tidak dibayar, belum lagi dengar juga upahnya 6 bulan nggak dibayar, ya kan, sudah itu dipaksa lembur sampai akhirnya wakil wali kota Surabaya itu datang ke sana, malah dituduh penipu lah dan segala macam.
itu wakil wali kota, bahkan wakil menteri tenaga kerja sekalipun Bung Immanuel Ebenezer datang ke sana itu nggak dianggap oleh pengusaha. Ya ini semua kan kepongahan, keangkuhan para pengusaha yang terlalu begitu banyak mendapatkan KTBLC, perlindungan dari undang-undang, omnibus law, belum lagi di-backing oleh para aparat. Yang disayangkan, oknum pengusaha Diana ini membuat laporan polisi dan celakanya diterima laporannya oleh Polda Jawa Timur. Nah ini kan ini sebuah praktek yang tidak bisa kita biarkan. Maka dari itu akan sangat bermanfaat lah kalau ada Dewan Buruh Nasional, jadi bisa mengetahui apa yang terjadi terhadap buruh-buruh yang ada di seluruh Indonesia, karena di Indonesia ini banyak sektor. Kalau mungkin di Jawa ini, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin banyak apalagi industri-industri manufaktur. Nah kalau di daerah-daerah itu kan industri perkebunan, tambang, sumber daya alam lainnya. Nah itu semua kan perlu diawasi, karena justru di sanalah rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum ketenagakerjaan, apalagi misalnya kayak di Polowali, di mana tenaga kerja asing juga begitu banyak mengambil peran daripada tenaga kerja lokal. Ini kan tidak bisa dibiarkan, maka pentingnya Dewan Buruh Nasional. Jadi kita tetap bersangka baik aja, ini bukan sekedar bagi-bagi jabatan atau memang seperti apa bagi teman-teman pimpinan ini, tetapi lebih tepatnya adalah memang Dewan Buruh Nasional harus segera dibentuk. Jadi semua serikat pekerja mulai dari yang kanan sampai yang paling kiri tengah, ya kan, itu semua masuk semua bisa menjadi sebuah warna tersendiri di dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan atau perburuan kita. Itu saya kira. Jadi kita tetap sangka baik, dan alhamdulillah ini kan respon yang bagus juga dari Pak Prabowo dalam menyelesaikan urusan-urusan tenaga kita yang hari ini memang semakin banyak buruh menjadi korban, karena jika ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, buruh tidak bisa dikesampingkan perannya. Justru buruh harus dijamin kepastian kerjanya, dijamin status kerjanya, dijamin upahnya layak, dijamin kesejahteraannya. Kalau itu semua dijamin, otomatis dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat, otomatis terjadi pertumbuhan ekonomi, ya kan? Jadi pengusaha juga sudahlah, kita sama-sama cari hidup di Indonesia. Silakan Anda kaya, tapi jangan juga kita dibiarkan dalam buruhnya miskin, nggak tepat. Jadi Indonesia ini untuk semua, ya kan, bukan cuma kalangan pengusaha, tapi seluruh rakyat Indonesia. Semua harus sejahtera. Tidak boleh ada lagi yang miskin, terus sekolah, ya kan, tidak kelaparan, yang kelaparan nggak bisa dibiarkan lagi. Jadi saya pikir bagus lah masukan dari kawan, karena ini semua masukan dari kawan-kawan buruh. Jadi kalau direspon positif Prabowo, berarti ya Prabowo ini memang berpikir waras gitu. Nanti secepatnya akan dibentuk secepatnya, Pres. Ini ada pertanyaan Pak Pres nih dari teman kita nih. Apabila perusahaan masih melakukan union busting, mau gimana Pak Pres? Adili jangan. Tentu saja kan itu sudah diatur dalam Undang-Undang 21 bahwa kebebasan berserikat itu dijamin oleh undang-undang. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh serikat buruh ya segera lakukan pengaduan ke pengawasan. Kalau perlu pihak kepolisian, karena Deks Ketenagakerjaan yang sudah dibentuk oleh Kapolri ini kan sudah berjalan. Dan kemarin ada beberapa kasus tuh kita pidanakan, seperti kasus di Kerawang misalnya. Ada perusahaan kemarin sudah disidangkan, alhamdulillah ya pengusahanya diponis bersalah, gitu loh. Jadi apalagi tindakan-tindakan union busting itu kan sekarang ini udah tepat lah. Pengusaha juga harus dikasih tahu bahwa ya keberadaan serikat pekerja di situ itu bukan untuk menjadi musuh, tetapi menjadi mitra. Begitu juga sebaliknya, serikat pekerja juga harus menghargai juga. Ya kan, jangan menggunakan serikat pekerja hanya untuk ngancam-ngancam pengusaha supaya dapat dispensasi misalnya, ya kan, apa jelas, atau sekedar hanya mengut-mengutin jos, iuran apa segala macam, ya kan, tanpa melakukan pembelaan-pembelaan. Nah ini kan banyak juga terjadi, apalagi ini praktek-praktek yang kurang bagus dari oknum-oknum serikat pekerja, ya kan.
Ya. Nah maka dari itu kalau ingin membentuk serikat pekerja, bentuklah, tapi bersungguh-sungguhlah membentuk serikat pekerja itu sebagai wadah memperjuangkan kepentingan anggotanya, mewakili anggotanya dalam perundingan, juga mendidik anggotanya biar menjadi buruh yang cerdas, ya kan, membina hubungan industri yang harmonis dengan di tempat dia bekerja, itu tugas. Tapi kalau ada tindakan union busting ya harus dilaporkan, tidak bisa. Karena itu kebebasan berserikat itu dijamin oleh undang-undang. Kalau pengusaha melakukan union busting maka ya berarti pengusaha itu yang melakukan undang-undang. Begitu. Ada pertanyaan lagi, misalkan ini sebenarnya sudah tahu perusahaan ini mengabaikan semua aturan-aturan yang ada di di ketenagakerjaan. Apakah harus ini dilaporkan juga apa tidak? Ya harus dilaporkan karena hukum itu kepada siapa saja harus ditaati. Jadi kalau misalnya ada terjadi pelanggaran, ya sekarang Anda harus melaporkan ya. Makanya salah satu fungsinya adalah membentuk serikat pekerja. Nah, kadang-kadang pekerja sendiri takut membentuk serikat pekerja, takut di PHK lah, itu tantangan. Ya susah kalau kalian nggak berani membuat serikat pekerja, kalian tidak akan bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Ya kan, tidak bisa nasib kalian dititipkan oleh kepada manapun. Bangkitkan dirimu, semangatkan dirimu membentuk lembaga serikat pekerja di perusahaan agar organisasi tersebut, organisasi serikat pekerja itu menjadi wadah pembela kepentingan kaum buruh. Ya kalau pengusaha banyak melanggar, saya yakin di sana nggak ada serikat pekerja. Kalaupun ada serikat pekerjanya ya atas nama saja, bukan menjadi serikat pekerja sungguh-sungguh melakukan pembelaan terhadap anggotanya. Nah itu mah ya harus dilaporkan ya caranya. Ya bentuk serikat pekerja, kalau tidak bisa bentuk serikat pekerja silakan datang ke dinas tenaga kerja. Cuma biasanya kalau tidak didampingi serikat pekerja, biasanya ya tahu sendirilah, pejabat di tenaga kerja itu kan banyak masuk angin. Betul Pak Pres. Ini yang kedua nih, pertanyaan kedua ya, pertanyaan dari 8 tuntutan ini yang keduanya ya. Prabowo ingin secepatnya menghapus sistem outsourcing. Nah ini yang berlaku di saya nih. Sistem outsourcing yang selama ini menjadi sumber ketidakadilan, ketidakpastian kerja. Prabowo meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing tanpa mengabaikan kepentingan para investor. Nah ini yang dimaksud ini, tolong dijelaskan Pak, masalah dengan outsourcing ini apa sama dengan anak perusahaan apa gimana itu? Dan termasuk dengan perbudakan secara modern nggak ini outsourcing ini? Ya, outsourcing ini kan alidaya, benar. Bahasa Inggris yang kalau dibahasakan itu alidaya. Yang di outsourcingkan itu adalah pekerjaannya, bukan pekerja. Karena misalnya dalam satu perusahaan otomotif misalnya, kan tidak semuanya, misalnya Toyota itu merakit semua mulai dari baut, mesin sampai jadi gitu kan nggak mungkin. Jadi dibagi-bagi, ada yang bikin pelek, ada yang bikin ban, ada yang bikin baut, ada yang bikin mesin, ada yang bikin pintunya, ada yang bikin bodinya, yang ada yang bikin rangkanya, ada kabel-kabelnya. Pekerjaan itulah yang di outsourcingkan, disubkonkan ke pihak kedua, perusahaan lain. Berarti bukan tenaga kerjanya, Pak? Tapi pekerjaannya itu ya harus karyawan tetap di perusahaan subkon tersebut. Nah ini yang terjadi, pekerjaannya di outsourcingkan. Ini melanggar ini sama sekali. Outsourcing itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu negara harus menjamin, ya kan, kerja layak. Ya kalau outsourcing tidak layak, statusnya nggak jelas, ya kan, harusnya seperti ketika berlakunya Undang-Undang 13 dulu, ya kan, status pekerja kontrak itu hanya mengenal masa percobaan 3 bulan. Setelah itu diangkat menjadi karyawan tetap. Nah disinilah tugas fungsi HRD, dapat memilih pekerja-pekerja yang sesuai dengan spesifikasinya.
Sekarang banyak HRD, nggak jelas, nggak pernah sekolah HRD, backgroundnya bukan dari, nggak ngerti hukum ketenagakerjaan, hanya karena ponakan, keluarga, nggak jelas sekolah SDM-nya, main diterima-terima oleh perusahaan. Sehingga dalam rekrutmen dicari simpelnya saja, pakailah yayasan-yayasan. Nah ini yang menimbulkan masalah, itu tidak dibenarkan begitu. Jadi yang disabkonkan itu pekerjaan. Karena tidak mungkin lah, misalnya satu merek mobil itu dibuat dari hulu ke hilir oleh satu, ini nggak bisa, itu lama. Nah untuk mempercepat itu maka diperlukan seperti yang tadi. Jadi outsourcing ini justru hari ini kita saksikan, buru-buru outsourcing ini banyak yang tidak jelas status kerjanya. Banyak yang upahnya di bawah UMP, UMK, banyak lemburnya nggak dibayar, banyak tidak dapat hak cuti, tahunan, hak cuti melahirkan, ya kan, lemburnya juga kadang dipotong, ya kan. Nah ini praktik-praktik itu, Indonesia ini kan gudangnya mafia, apa aja bisa jadi duit dikerjain walaupun itu melanggar hukum. Nah ini yang harus diberangus, belum lagi masuk kerja, bayar pula, ya kan. Nah, 10-15 juta. Masa orang mau masuk kerja di Indonesia ini harus bayar dulu? Ya kan? Padahal dia datang kerja itu karena mau cari uang, nggak punya duit. Ini kan aneh. Bahkan sampai ada orang tuanya jual kambing hanya untuk anaknya bekerja, padahal dia bekerja sebagai outsourcing. Ya kan? Udah outsourcing rupanya murah. Ya nggak balik-balik modalnya. Ada oknum juga nih, oknum pimpinan serikat yang mempunyai perusahaan outsourcing. Ini gimana Pak Pres? Nah ini yang saya maksud. Jadi kembalikan lagi kepada anggotanya, kenapa kamu mau? Udah tahu pimpinan lu jadi bos outsourcing, mau jadi anggotanya, kan salah kamu juga. Mestinya berani ambil sikap dong. Berarti Pak Pres gak bukan ya? Ya kalau saya nggak punya, kita ini sama aja, kita juga buru biasa seperti teman-teman semua. Alhamdulillah. Ya kan, saya nggak punya yayasan, tidak punya perusahaan, gitu kan. Jadi kalau kalian sudah tahu pimpinan kamu, ketua serikat, misalnya ketua serikat di tingkat pusat atau ketua serikat di tingkat wilayah, kabupaten, kota, ya kan, punya yayasan outsourcing, ya kamu masih mau ikut di situ jadi anggotanya, berarti kan salah kamu sendiri. Dengan menjadi anggotanya sama aja kamu melegitimasi outsourcing itu. Ya kan, hari ini kita lawan, kalian malah mendukung, ya kan. Ini kan kadang-kadang aneh. Benar kata Pak Prabowo itu kemarin di pidatonya di Monas, kadang-kadang aneh ada orang demo bela koruptor. Sama, Iya betul. ya kan, Betul. buruh, ya kan, demo membela sistem outsourcing ini. Ngaco. Udah tahu itu membuat Anda berada di dalam ketidakpastian, ya Anda kerjakan sendiri. Jadi salahnya dari mana? Ya dari Anda sendiri. Maka udahlah, robalah pola pikir Anda, cerdaslah mencermati, ya kan, jangan dibolak-balik ini. Ya kan, giliran susah salahin Allah, ya kan, salahin pemerintah. Padahal kita sendiri dulu ya nggak benar cara berpikirnya. Lu introspeksi diri dulu dong, ya kan. Betul. Makanya kan begitu. Ya. Oke, ini yang ketiga nih. Tuntutan ketiga nih pada yang kemarin ketenaga kerjaan nih di Pak Presiden Prabowo terima ya. Tolong yang lainnya silakan di share-share ya, komen dan tap-tap. Ini acara ngopi bareng Pak Pres, bukan acara santai sambil ngupas tuntas masalah 8 tuntutan kemarin yang kita ajukan kepada Presiden Indonesia Bapak Prabowo ya. Oke, yang ketiga nih sekarang. Prabowo berjanji untuk segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ini ia berharap DPR RI bisa menyelesaikan RUU ini dalam waktu 3 bulan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pekerja rumah tangga. Nah, ini yang jadi masalah nih Pak Pres. Sekarang ini kan anggota DPR ini lagi pada ya bingung saya jadi bilang, apa dia memihak rakyat apa tidak, sedang kerjanya kita belum ketahuan ya. Makanya ini apakah ini bisa diselesaikan dengan 3 bulan ini? Ya, gimana nih Pak Pres, menurut pendapat Pak Pres? ya, asisten rumah tangga, ya kan, asisten rumah tangga itu adalah manusia. Mereka juga adalah rakyat Indonesia yang harusnya diperlakukan secara adil dan manusiawi. Nah sekarang
masalah asisten rumah tangga ini kan banyak sekali kita lihat. Ada yang disetrika, ada yang digebukin, ada yang dikasih makan kucing, bahkan makanan kucing dikasih makan mereka. Bahkan harga makanan kucing lebih mahal daripada harga yang dimakan oleh asisten rumah tangga itu. Ini kan aneh, hewan lebih mulia daripada manusia. Masya Allah. Ya kan? Betul. Nah, kenapa DPR hari ini nggak mau? Karena mereka itu anggota DPR itu semua rata-rata punya asisten rumah tangga lebih dari 3-4 orang. Nah, coba diberlakukan upah layak bagi ART berapa? Saya sendiri nggak punya asisten rumah tangga, kebetulan kan? Karena saya tahu, karena saya belum bisa membayar atau menggaji asisten rumah tangga, makanya saya tidak perlu untuk itu. Nah, anggota DPR ini rata-rata punya 3-4, diperlakukan kayak budak, disuruh jam kerja nggak jelas gitu kan. Ya. Gajinya juga kadang dibayar kadang enggak. Bahkan lucunya rumahnya di komplek Piksana, ya kan? Rumahnya 3 lantai, luasnya nauzubillah min zalik, sangat luas. Tapi pembantunya nggak pernah digaji, bahkan dikurung, dikerangkeng, ya kan? Disekap, nggak boleh keluar rumah, ya kan? Diperbudak. Nah, ini peraturan harus segera dituntas. Maka diperlukan undang-undang perlindungan bagi asisten rumah tangga yang kali ini undang kemarin, dan itu memang sudah lama lah. Dan kenapa menjadi lambat? Karena itu tadi, kalau ada kepentingan yang menderak kepentingan anggota DPR kita, itu lama. Kayak sama dengan undang-undang perampasan koruptor, aset koruptor itu, ya kan tahu sendiri. Di DPR kan yang banyak itu sebenarnya di sana terjadi transaksi gelap uang negara, jual beli proyek, jual beli anggaran, segala macam. Nah itu kan yang makanya mereka takut. Jadi memang yang kesulitan yang dihadapi adalah ketika anggota DPR-nya itu, ya kan, memang tidak mau digerak. Makanya saya kira harus digebuk. Mumpung Prabowo kasih dukungan, Presiden dukung kita, amin. Ya mari kita gebuk rame-rame tuh di DPR tuh, Ya. biar dia benar gitu loh. Oke. Yang ketiga tadi sudah jelas ya. Yang keempat sekarang. Yang mau tanya silakan sembari kita ngobrol tuntutan keempat kita ya. Dari 8 tuntutan buruh Indonesia. Oke ya, ini sekarang yang keempat. Presiden Prabowo juga meminta kepada DPR untuk membentuk UU pekerja di laut dan industri perikanan serta perkapalan. Prabowo diminta oleh buruh untuk meratifikasi konvensi nomor 168 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan. Nah ini nih Pak Pres nih yang sering terjadi. Banyak kan teman-teman saya yang di Priok ini mengeluh karena banyak dia masuk ke perahu penangkapan ikan itu Pak Pres. Gajinya itu nggak jelas Pak Pres. Kadang-kadang digaji, kadang-kadang nggak. Nah ini yang saya utarakan sama nih sepertinya yang ada di tuntutan ini nih supaya di ratifikasi gitu. Nah, coba dijelaskan lagi Pak Pres supaya benar-benar mudah-mudahan didengar ya sama para petinggi, apalagi sama Presiden Prabowo. Alhamdulillah kalau memang Pak Prabowo mendengarkan nih. Silakan Pak Pres. Jadi ini juga penting juga. Sebenarnya kita hanya berbicara tentang formal petani. Kita lupa di sektor maritim kita, di mana seperti kita katakan Indonesia ini kan garis pantainya salah satu yang terpanjang di dunia. Dan jumlah nelayan kita ini juga jutaan juga, sama dengan petani. Karena setiap pulau di Indonesia ini pasti punya nelayan, nggak mungkin nggak ada. Dan itu jumlahnya banyak, perahunya ratusan ribu. Ya. Nah ini juga kadang-kadang tidak terjamah, apalagi kejadiannya di tengah lautan. Dengan siapa yang mau ngawasin? Kalau misalnya nggak terjadi kejadian, dan banyak kejadian-kejadian pelaut-pelaut kita ini kadang-kadang malah teraniaya oleh baik itu kapal domestik maupun kapal internasional. Bahkan ada yang udah mati jadi mayat dibuang ke laut. Banyak itu kejadian-kejadian seperti begitu. Betul. Gaji yang tidak dibayar itu udah biasa. Bahkan makanya tidak heran ketika mereka sandar di pelabuhan banyak yang kabur.
Nah, ini yang perlu segera juga karena ini sudah diratifikasi konvensi ILO 188, maka harusnya segera pemerintah ini membuat undang-undang perlindungan bagi para pekerja maritim kita atau nelayan kita, bagaimana membackup mereka ini agar mereka juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak, upah layak, kerja layak gitu. Tidak diperlakukan lagi secara sewenang-wenang. Sekarang itu bukan zamannya perbudakan, udah zaman modern begini, 80 tahun, sebentar lagi 80 tahun Indonesia merdeka. Kondisi hari ini kan masih ada aja yang praktek-praktek seperti ini terjadi. Saya kira ini juga langkah yang bagus ketika memang ada political will dari Presiden untuk mendukung ratifikasi konvensi ILO ini untuk segera dibuatkan undang-undang demi menjaga dan melindungi para pekerja-pekerja maritim kita di Indonesia saat ini. Oke, berarti sudah jelas ya yang keempat, masalah ketenaga kerjaan buruh laut ya yang berada di laut. Insya Allah mudah-mudahan ada legalitasnya nanti dengan adanya tuntutan ini. Oke, yang kelima sekarang Pak Presiden Prabowo akan membentuk Satgas PHK untuk menyelesaikan masalah PHK yang marak sekarang ini. Ditegaskan oleh Presiden pemerintah kan tidak akan membiarkan masyarakatnya di PHK seenaknya. Nah, ini yang saya minta pertanyaannya yang perlu penjelasannya ini, Satgas PHK ini untuk apa nih Pak Pres? Nah, yang kedua ini, kenapa ada ide Satgas PHK? Apakah yang lainnya tidak berfungsi? Seperti misalkan dari Disnaker itu tidak berfungsi. Tolong dijelaskan Pak Pres, Satgas PHK itu loh. Ini sekali lagi saya katakan bahwa memang kan PHK ini akan marak terjadi akibat ada semacam selain daripada gonjang-ganjing di dunia global kita, dunia internasional, di mana kebijakan Trump yang ngawur itu hari ini bilang pajak impor ke Cina 100%, besok udah berubah jadi 200%. Jadi kayak apalagi ini kayak Donald Trump itu menaikkan pajak impor ke Cina itu kayak bikin status aja di Twitter, gitu kan, di ex-Twitter gitu. Jadi ini tentu saja kalau itu terjadi perang dagang ini semakin kencang, ini pasti akan berdampak terhadap industri kita. Nah, maka dari itu pasti akan banyak terjadi korban-korban PHK. Belum juga nanti ini ancaman perang, apalagi perang sudah terjadi kan, di beberapa di Eropa udah terjadi, di Timur Tengah, ya kan, itu ada perang. Dan kalau terjadi perang, yang paling dirugikan adalah kaum buruh, karena pasti banyak buruh yang ter-PHK, karena semua jaringan distribusi, jaringan supply chain dan lain sebagainya semua terganggu. Bahkan ada yang pabriknya dibom, misalnya kena bom hancur ya otomatis, karena pabrik hancur ya di-PHK semua kan. Nah, maka dari itu juga pasti akan berdampak terhadap Indonesia. Kalau Indonesia kemarin kan gara-gara COVID-19 marak PHK terjadi. Kadang-kadang juga sebenarnya perlu dikaji, karena kadang-kadang isu-isu internasional ini sebenarnya tidak terlalu berdampak terhadap industri di kita ini. Kadang-kadang terlalu besar-besarkan juga oleh pengusaha, sehingga selalu dijadikan alasan untuk bargaining mem-PHK, apalagi dengan undang-undang Omnibus Law ini dengan pesangon yang sangat murah. Makanya perlu dibuatkan solusinya mungkin Satgas PHK. Cuma mungkin karena namanya Satgas PHK ini serem banget gitu loh. Saya kira juga bisa menimbulkan persepsi lain, seakan-akan kaum buruh ini yang diwakili oleh para pimpinan-pimpinannya ini di pusat ini, buruh anggotanya udah siap di PHK gitu loh. Padahal bukan begitu maksud. Makanya saya pikir dari sisi nama juga saya kira perlu diperhalus lah, menjadi Satgas Ketenagakerjaan yang tugas fungsinya itu benar-benar melindungi pekerja agar tidak di PHK. Kalaupun terjadi di PHK, maka negara harus menjamin kehidupan mereka tidak menjadi korban PHK. Itu sebenarnya yang menjadi tugas fungsi utama dari Satgas PHK, sekaligus juga mencari tahu, karena banyak juga pengusaha-pengusaha kita ini kadang-kadang main-main, ya kan, memang ingin bagaimana memberangus serikat pekerja dengan alasan
pilot lah, dengan alasan order turun lah sebagainya. Padahal mereka ini agar tidak ada yang protes ketika dia melakukan kebijakan senap tidaknya dan menjalankan aturan-aturan perusahaan walaupun itu menindas buruh supaya tidak dihalang-halangi, tidak ada, maka dengan alasan pilot, order kurang dan sebagainya itu jadikan alasan untuk PHK bekerja buruh. Nah ini tentunya kedepannya perlu diperketat, perlu diawasi baik itu oleh serikat maupun asosiasi pengusaha agar jangan ada dusta di antara kita, jangan coba-cobalah. Karena kita kan lagi-lagi bahwa Bapak Prabowo ini kalau dengar pidatonya kemarin itu bersungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyatnya. Ya kan, bukan cuma petani, buruh juga, nelayan juga, rakyat miskin kota juga dan sebagainya. Dan ini perlu kita dukung. Jadi semua pihak harus mendukung bagaimana Prabowo ini dapat mensejahterakan rakyatnya. Gitu. Dan kadang-kadang juga memang yang ganjal itu suka di teman-teman kita sendiri gitu Pak Pres dari ini. Makanya kalau udah tahu mungkin ini yang ganjal itu teman-teman sendiri, mendingin kita sikat dulu aja itu teman-teman Pak Presiden. Maksudnya bukan teman-teman ini ya Pak Pres ya, teman-teman kerja juga gitu. Yang satunya ingin menjilat, tapi kan ketika kita mengadu kepintaran itu kan mereka kalah. Nah, ini yang jadi masalah ini nih, penjilatnya ini banyak. Pak Presiden harus diapakan nih Pak Presiden? Ya di mana-mana pasti ada selalu penjilat, makanya buruh itu harus cerdas. Orang menjilat itu karena tidak punya kapasitas. Orang menjilat itu karena tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas, tidak bisa memperjuangkan dirinya agar dirinya berdaulat, agar dirinya merdeka. Jadi untuk dia bisa bertahan hidup, dia harus menjilat. Nah, maka dari itu orang-orang seperti ini harus mencerdaskan. Makanya tugas kita serikat pekerja ini, kita harus mencerdaskan anggota kita dengan baik supaya mereka ini dengan kecerdasannya dia bisa berpikir dengan menggunakan akal sehatnya. Yang ada tanpa harus menjilat gitu loh. Dan memang inilah yang kadang-kadang memperumit perjuangan kawan-kawan dengan lahirnya banyak-banyak penjilat ini. Tetapi itu sudah sunnatullah dan itu memang harus dihadapi. Tetapi yakinlah penjilat itu tidak akan pernah abadi, ya kan? Karena dia akan pasti akan kena batunya sendiri. Gitu. Nah ini yang keenam, tuntutan buruh yang keenam adalah usulan buruh Prabowo bersedia menjadikan aktivis buruh Marsina sebagai pahlawan nasional. Memang tidak ada lagi pahlawan buruh lagi selain Marsina. Ya, ini juga memang selain Marsina kan juga banyak juga, ada Mukhtar Pakpahan. Betul. Banyak sekali tokoh-tokoh buruh ada. Apalagi ini Raden Suryo Pranoto yang dulu digelarkan Raja Mogok, ya kan? Nah itu kan sebenarnya banyak. Cuma mungkin ada yang mengusulkan Marsina untuk dijadikan pahlawan buruh, ya sah-sah saja. Cuma jangan cuma Marsina dong. Ya kan banyak, ya kan? Tokoh-tokoh apalagi ini tokoh-tokoh yang dulu membangun SPSI misalnya, atau yang membangun SBSI. Tokoh-tokoh serikat pekerja kita itu masih banyak tokoh-tokoh buruh yang bisa dijadikan sebagai pahlawan. Jadi saya pikir memang harus ada tim verifikasi lah, biar nanti penentuan sebagai pahlawan buruh ini, pahlawan nasional dari kaum buruh ini bisa dilakukan secara objektif, ya kan? Tapi kalau misalnya Marsina, beliau setuju, kita sih setuju aja karena memang Marsina telah menjadi korban keganasan pengusaha biadab dan represi aparat sehingga dia harus mengorbankan nyawanya untuk demi mendapatkan upah layak. Kalau nggak salah dia berjuang hanya dulu aktivis perempuan juga dia ya. Ketujuh, Presiden Prabowo akan melakukan reformasi pajak dengan menurunkan beban pajak bagi masyarakat bawah dan menaikkan bagi kalangan atas demi mengurangi ketimpangan. Nah ini yang terjadi di kita nih Pak Presiden. Apa sendiri, gaji kita cuma UMK, makan kita dipajak, terus beli apapun kita dipajak, apalagi beli di toko-toko serba itu pajaknya duluan ya. Belum tentu itu pajak disetorkan. Maksud saya
apakah bisa pekerja yang di bawah itu di bawah rata-rata itu dihapuskan lah, dibebaskan lah. Mohon Pak Prabowo nih. Nah, mohon penjelasannya nih Pak Presiden supaya lebih Kira juga pajak ini juga jadi momok juga di bawah. Sebenarnya kaum buruh itu kelompok masyarakat yang paling taat bayar pajak. Sebelum dia terima gajinya, pajaknya udah dibutuhkan duluan oleh negara. Belum lagi kendaraan yang digunakan. Nah, salah satu kebijakan contohnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang salah satunya menghapuskan pajak kendaraan bermotor. Saya kira juga perlu dibuat menjadi kebijakan nasional karena rata-rata pajak bermotor itu mayoritas kaum buruh yang terdampak di situ. Ya lumayan lah, bisa mengurangi pengeluaran semakin hari semakin tinggi. Dan juga masih banyak juga buruh itu enggan membayar pajak karena ya makin hari pajak kita bukannya digunakan untuk sebelum-sebelumnya, apalagi periode Jokowi itu kan bukannya digunakan untuk membangun negeri, malah banyak dikorupsi. betul. Ribuan triliun, udah ribuan triliun yang dikorupsi. Ini tentu saja juga saya pikir Prabowo juga perlu pikirkan ke depan bagaimana agar pajak ini tidak membebani lagi bagi kaum buruh yang terutama, apalagi kita upahnya kan belum upah layak ini. Jadi harusnya juga ya masa upahnya udah nggak layak dipajakin juga, yang bener aja dong. Ya kan, apalagi makan di luar juga pajak nih, di warung-warung kena pajak semua. Iya, betul. Ya kan, kita ini dari tinggal kentut aja yang nggak dipajak ini. Itu saya kira. Oke. Nah, tuntutan terakhir nih Pak Pres nih. Selain itu Prabowo berkomitmen mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai usaha pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Ini yang jadi masalah ini. 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu saya mendengarkan ini tapi tidak disahkan ini. Ini gimana nih Pak? Kira-kira terjadi apa kejadian nggak ini Pak Pres? Nah, ini yang saya maksud. Ini kan kalau dibilang ada political will dari Prabowo untuk memberantas korupsi terlihat. Buktinya begitu sekarang ini banyak sekali nih terbongkar nih. Ribuan triliun yang ditangkap ini waktu zaman Jokowi masih lolos saja kan. Nah, ini mulai terbongkar dan saya pikir hari ini Prabowo berhadapan dengan mafia-mafia. Seperti misalnya kemarin skandal Pertamina yang 1.000 triliun itu kan. Betul. Pertama koplosan itu tentu saja membuka apalagi mafia paling banyak ambil uang negara itu yang di Pertamina itu. Yang karena itu yang terkuat, yang itu bisa mempengaruhi kekuasaan dan hari ini dihadapi oleh Prabowo. Jadi dalam hal pemberantasan korupsi, yakinlah Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo konsisten ingin memberantas korupsi, insya kaum buruh akan mendukung. Dan ini akan berdampak juga terhadap BNI dan pembangunan di industri kita. Jadi Pak Prabowo nggak usah khawatir kalau dalam rangka pemberantasan korupsi nggak usah main-main. Pak, memang ini yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat ini udah jengah, dia semua pejabat mulai dari pusat sampai tingkat RT juga korupsi semua. Ini udah kronis sekali, memang harus segera. Dan Pak Prabowo nggak usah mikirin kalau ada koruptor. Pak Prabowo harusnya mikirin rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia yang hidupannya menjadi rusak gara-gara koruptor. Jangan mikirin keluarga koruptor. Keluarganya udah tahu, dia koruptor juga udah tahu kalau yang dia lakukan itu melanggar hukum. Cuma karena nekat, terus ada yang backup, makanya makin menjadi-jadi. Nah, makanya tangkapin aja lah. Kalau perlu hukum mati, ya kalau saya setuju tuh ditahan di penjara yang di tengah lautan dikelilingi hiu. Jadi kalau dia kabur ketika dia dimakan ikan hiu itu koruptor. Dan ini pidato Prabowo ketika disampaikan itu mendapatkan aplaus paling banyak dari massa aksi yang mendengarkan, ratusan ribu yang mendengarkan pidato Prabowo. Berikut juga jutaan rakyat Indonesia yang menonton secara langsung di stasiun TV bagaimana Pak Prabowo dengan semangat 45 menggebu-gebu ingin memberantas koruptor. Nah, ini yang satu pertanyaan nih, yang bikin mengganjal ini Pak Pres. Ketika Menteri Pertanian ini memberantas mafia pertanian, dia ditegur
seorang pejabat atasan dia. Ini yang jadi bingung ini kan begitu Pak Pres. Iya, itu ya, itulah saya bilang. Ternyata kan atasannya Menteri Pertanian ini kan kacau juga. Ya kan? Orang lagi serius memberantas mafia pertanian, mafia beras, gitu kan? Ternyata yang backup atasannya. Nah, ini nggak benar. Jadi orang juga sudah tahu. Maka dari itu khusus untuk Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, rakyat mendukung, petani mendukung Pak. Dan hari ini terbukti Indonesia mampu swasembada beras, mampu mendapatkan stok tertinggi selama Indonesia merdeka di gudang-gudang Bulog sekarang penuh. Petani gembira, pupuknya lancar. Jadi tanaman itu menjadi lancar karena pupuknya juga lancar. Betul. Kemarin terhambat karena bayangkan mau dapat pupuk aja susahnya setengah mati. Betul. Pak belit cenah. Ya kan? Bahkan ada produksi lagi, ada apa ekspor ya. Ya kan, nah ini kan waduh kacau. Jadi selama 6 bulan lebih Prabowo memimpin ini petani sangat bahagia. Nah, kita tunggu nih buruh juga bisa bahagia seperti petani Pak Prabowo. Ya kan, dalam khusus untuk pemberantasan korupsi ya tentu saja harus diperkuat dengan undang-undang. Kembalikan lagi undang-undang KPK. Kemarin direvisi oleh Jokowi, dilemahkan, ya kan, sehingga ya KPK ya seperti kita saksikan sekarang, tebang pilih, bisanya cuma tangkapin korupsi yang 100 miliar, 300 juta, beda dengan kejaksaan, satu kali tangkapannya kakap, triliunan, sampai barang bukti uangnya aja nggak bisa dipamerkan karena saking banyaknya itu uang. Bayangkan gitu, ya kan? Jadi insya Allah rakyat akan mendukung keseriusan Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Dan perlu saya sampaikan bahwa kepada seluruh yang menonton channel ini, saudara Indonesia, bahwa peringatan May Day kemarin di Monas itu adalah salah satu bentuk mediasi antara pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia dengan pemerintahan Prabowo, dengan Presiden langsung sebagai pelaku kebijakan. Nah, dalam mediasi itu kan disampaikan semua tuntutan, dan tuntutan kita itu alhamdulillah direspon, dicatat, didengarkan, dan akan segera direvisi oleh Prabowo. Nah, tugas kita semua, kita kawal kebijakan ini menjadi tugas, karena kita tahu, saya yakin banyak sekali kepentingan mafia-mafia ini akan terganggu dengan kebijakan-kebijakan ini. Maka Bapak Prabowo ini akan berhadapan dengan lawan-lawan yang sangat tangguh. Prabowo butuh dukungan rakyat untuk menghabisi semua mafia-mafia ini yang sudah puluhan tahun penjara republik ini. Nah, maka forum mediasi kebangsaan itu kita ini tahun depan belum ada terrealisasi, maka jangan salahkan Indonesia kalau melakukan aksi turun ke jalan. Kan kita sudah mediasi, kita sudah negosiasi, dan ada sudah menjanjikan kalau memang ada masalahnya di mana? Kementerian ini, dirjen ini, ya udah kita yang turun geruduk, kita turun lakukan aksi demonstrasi. Yang penting apa masalahnya di DPR, kita kepung, jutaan dulu akan kepung DPR untuk mendukung kebijakan Prabowo yang pro rakyat, ya kan? Nah itu saya kira udah sangat indah sekali lah ya. Menurut saya May Day 2025 ini spesial. Saya pikir karena bisa ditemui langsung oleh Presiden, bisa mendengarkan langsung menjadi tuntutan kita, dan Presiden Prabowo juga ikut merespon. Bahkan saya lihat Presiden Prabowo sangat happy sekali berada di tengah lautan ratusan ribu massa buruh yang mendengarkan dia berpidato, sampai dia minum kopi, sampai buka baju, bagi-bagi baju, bagi-bagi topi, luar biasa sekali. Jadi Prabowo memang happy sekali, dan kalau dengar pidatonya, Pak Prabowo ini sangat sosialis. Artinya paham betul konsep-konsep sosialisme daripada aktivis-aktivis yang ngaku paling sosialis. Ini kadang-kadang ngaco juga nih, ya kan? Ngaku radikal, katanya paling radikal, atau radikal tapi betah dijajah Jokowi. Gerakin Jokowi mundur gak berani. Padahal udah jelas kesalahannya, masih aja di ini. Jadi nggak usah ngaku-ngaku paling radikal lah, paling sosialis lah. Kalau sama Jokowi aja takut, bahkan menikmati.
kekuasaan Jokowi 10 tahun kan sialan banget tuh. Ya kan kayaknya masih perlu baca Madilog lagi tuh kan kawan kita tuh. Oke, betul Pak Pres. Ya udah berarti. Dan juga media kemarin saya lihat diapresiasi seluruh Indonesia sudah cek. Pidato Prabowo kemarin memang terjadi pro kontra, tetapi sekitar 80 sampai 90% berharap memang ada perubahan. Bahkan beberapa orang-orang yang tidak berserikat aja memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pidato Pak Prabowo itu, bahwa memang ada niat serius dari Pak Prabowo ini ingin mensejahterakan kaum buruh Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang sudah bersedia hadir, menemui dan berkomunikasi sekaligus bermediasi dengan para pimpinan-pimpinan buruh yang memang berhak mewakili anggotanya, karena dalam Undang-Undang 21 konfederasi atau federasi yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja itu berhak mewakili anggotanya untuk melakukan perundingan, termasuk perundingan dalam Prabowo. Kita anggap kemarin itu adalah perundingan atau bipartit awal lah, bipartit 1 dengan Prabowo. Nah nanti mungkin ada bipartit 2, kalau deadlock lagi mungkin ada mediasi, ya kan? Nah akan dilaksanakan di Istana Bogor. Nah itu kan rencana juga, beliau juga akan mengundang para pimpinan buruh. Yang saya pikir kita nggak usah berburuk sangka dulu lah, ya kan? Walaupun dia background militer, tapi dia sangat demokratis, dekat dengan rakyat. Daripada berbackground sipil kayak Jokowi, tapi dia pengkhianat rakyat, perusak konstitusi, bikin undang-undang omnibus law brutal dan buradul. Masa orang atas nama supremasi sipil mau didukung lagi seperti itu? Enggak. Jadi outputnya itu jangan lihat latar belakang seorang presiden. Mau dia dari sipil kek, mau dia dari TNI kek, mau dia dari polisi kek, mau dia dari aktivis kek, backgroundnya. Yang menentukan presiden itu bagus atau tidak adalah kebijakannya. Output kebijakannya. Pro rakyat atau pro kapitalis. Ya kan? Jangan kayak kalau backgroundnya pengusaha tapi misalnya dia lebih pro kepada rakyat, ya kita harus apresiasi. Jangan langsung tiba-tiba menurut tanpa alasan, karena semua perlu jawaban, semua perlu alasan, ya kan? Kalau kita ini kan harus membuktikan dulu ini Prabowo benar apa enggak. Ya kita kasih aja dulu waktu kesempatan, masih ada tahun depan. Nggak usah ngutuk sana ngutuk sini, kita anti kapitalis, anti apa. Jokowi itu yang jelas-jelas anti kapitalis, masih kalian aja bela-bela. Gak berani bilang Jokowi, mundurkan Jokowi, maskulkan Jokowi aja kalian takut, ya kan? Itu nggak fair, saya kira itu. Penutup ya Pak Presiden, sekalian nanti dari Pak DPW sekalian penutupnya juga, silakan Pak Pres. Ya, saya kira kepada seluruh wah, nggak apa-apa sih, tapi ini mesti kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, perlu kalian ketahui bahwa proses untuk mendatangkan atau mengajak Prabowo untuk berkomunikasi dengan kaum Indonesia itu menurut sebuah proses yang cukup panjang, dan kebetulan saya sedikit mengetahui bagaimana proses itu terjadi, dan ini kita perlu memberikan apresiasi khususnya sahabat saya yang tercinta, yang memang sudah bisa dikatakan sebagai tokoh nomor 1 buruh Indonesia, itu Bung Jumhur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI, yang kemarin melakukan konvoy ribuan motor masuk di Jakarta ini. Ya perlu kita mengapresiasi, beliau sangat mampu melakukan banyak lobby-lobby sehingga ini bisa terrealisasi, sehingga ada komunikasi antara penguasa, dalam hal ini pemerintah, dalam ini diwakili oleh Prabowo Subianto sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi Angkatan Udara Indonesia, berbicara langsung dengan perwakilan buruh dan disaksikan oleh ratusan ribu massa buruh yang berjubel di Monas, juga disaksikan oleh jutaan kaum buruh Indonesia di seluruh Indonesia melalui tayangan-tayangan secara langsung di stasiun televisi. Dan ini tentu saja menjadi harapan kita semua. Dan harapan ini jangan sampai menjadi omong-omong kalau kita mengabaikan begitu saja. Tapi apa yang menjadi
janji-janji Prabowo ini perlu kita kawal bersama, perlu kita awasi bersama agar ini bisa terwujudkan, minimal terimplementasikan dan bisa langsung dirasakan oleh buruh dan Indonesia. Sekali lagi dalam kesempatan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Prabowo, kepada Bung Dasko, kepada Bung Jumur Hidayat, kepada kawan-kawan pimpinan serikat pekerja, serikat buruh, konfederasi dan federasi yang ada di Monas kemarin, juga kepada seluruh kaum buruh Indonesia yang ada di Monas kemarin. Apa yang kita lakukan ini bagian daripada ikhtiar kita. Dan ikhtiar kita ini kita harus maksimalkan sehingga insya Allah rahmat Allah akan turun, ridho Allah akan turun. Amin. Dan itu yang kita harapkan sehingga mampu meneguhkan Habib Prabowo untuk terus mendukung apa yang dia janjikan itu menjadi semua. Mungkin itu saja ya bagi kawan channel ini ya di live streaming dan para yang penonton live terus. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini saya teruskan kepada Ketua DPW Jawa Barat. Baik, terima kasih. Nambahin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait aksi May Day kemarin, kita anggap sebagai hari yang sangat bersejarah, di mana seperti biasanya di setiap tahun kita selalu turun di jalan, tidak pernah ada satu pemerintah pun yang bisa menerima apalagi merealisasikan. Tapi kemarin pada tanggal 1 Mei 2025 kita langsung diterima dan mendengarkan beberapa tuntutan dan sangat luar biasa disampaikan langsung secara tegas, lugas, dan bersemangat oleh pemimpin kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ini sangat luar biasa. Ini menjadi sejarah, menjadi juga semangat buat kita para buruh, di mana beberapa tahun terakhir bagaimana ganasnya Undang-Undang Omnibus Law ini sangat mensengsarakan buruh, sangat membinasakan kesejahteraan buruh. Tapi hari ini di dalam pidatonya kita dengar kemarin pada tanggal 1 Mei ribuan dan ratusan ribu buruh berkumpul di Monumen Nasional di Jakarta. Kita dengarkan semua bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo sudah siap kembali mensejahterakan buruh dengan aturan-aturan yang sebelumnya yang sangat ngaco lah. Ya, yang sangat brengsek itu Undang-Undang Omnibus Law, ditambah keturunannya juga sangat biadab, ya, sangat mengamputasi kesejahteraan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang biasanya di pengadilan ini putusannya di pasal 156 aja kita bisa dapat 4 gelas, sekarang hanya 1 gelas. Dan itu juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang menginstruksikan kepada seluruh hakim di pengadilan hubungan industrial di seluruh Indonesia agar putusannya mengacu kepada Undang-Undang Omnibus Law. Ini sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan nanti janji-janji Pak Prabowo yang akan terus kita kawal ini bisa terrealisasikan, bahkan menjadi kenyataan bahwa kembalinya kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia. Beliau adalah salah satu pemimpin yang sangat luar biasa, sangat apresiasi kita kepada putusannya yang mudah-mudahan itu akan segera terlaksana, termasuk dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan ini harus spesialis, harus khusus, tidak bisa tercampur seperti Omnibus Law dari 69 undang-undang dijadikan satu. Ya, mungkin itu aja dari kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas pidatonya, atas terrealisasinya segala tuntutan kita yang tentunya akan kita kawal. Kalau seandainya dari DPR RI-nya susah, kita siap datangi DPR RI dengan ribuan massa buruh untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden Republik Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang hidup melawat. buruh. Hidup PPMI. Hidup PPMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak DPW Jabar. Yuk. Yang telah memberikan wejangannya beserta yang lainnya. Oke, sekalian kita langsung menuju tempatnya ya.
bersama Sekum DPC Purwakarta. Baik. Mari kita sekalian memperkenalkan nih tempat wisata baru ya, dengan hotel nih, rumah makan Berkah Doa, menyediakan nasi liwet, nasi goreng, ayam bakar. Oke ya, kita tutup dulu dengan baca alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa quwwata illa billahil azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang berjuang. Terima kasih banyak.